good evening. Good evening, guys. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, I'm good. I'm doing good. You're doing good? Nice. Okay. So how about the others? Ini belum pada kumpul semua ya kayaknya. Still 6. Still, Already 9. already 9. Okay. Hari ini kita belajar tentang mind map. Oke, teman-teman tahu mind map nggak? No. Nanti aku nanti aku tunjukin mind map gimana ya. Kita hari ini belajar mind map. Sebenarnya sih materi ini gimana ya? Aku agak sebenarnya aku sih nggak terlalu mewajibkan sebenarnya harus pakai mind map ya kalau speaking. Cuma mungkin mind map ini lebih ke membantu kita aja sih untuk mengatur dan membuat pembicaraan kita tuh jadi terstruktur gitu. Sebenarnya mind map itu kalian boleh pakai, boleh enggak sebenarnya. Kalau kita speaking, kalau kita lagi ngomong, misalnya lagi membahas tentang apapun ya, kayak tentang, misalnya kalian lagi ngobrolin tentang bagaimana caranya, misal kalian ngomongin tentang misalnya apa, sistem, apa atau gimana caranya untuk memiliki healthy lifestyle gitu misalnya. Nah, kalian kan pasti membuat poin-poin ya, poin-poin apa-apa aja yang mau diutarakan gitu ya. Nah, sebenarnya itu lebih bagus menggunakan mind map. Itu fungsinya dia bisa membantu kita jadi tuh pembicaraan kita lebih terstruktur. Jadi kita tahu nih, oh kita mau ngomongin ini. Terus habis itu mau jelasin ini gitu. Jadi fungsinya mind map sebenarnya untuk membuat kita lebih mudah aja sih gitu. Jadi ngomongnya itu kenapa? Bikin pola rencana gitu. Ya, jadi kayak lebih ke brainstorming. Nah, tahu brainstorming? Kan brainstorming itu kan banyak ya. Ada yang per poin, ada juga yang dalam bentuk mind map. Kayak gitu. Nah, boleh kita brainstorm dengan mind map. Tuh, hari ini kita akan lebih ke perkenalan aja sih mind map itu sebenarnya gimana gitu ya. Dan juga teman-teman nanti bisa aplikasikan itu ketika kalian akan melakukan speech tentang apapun. Misalnya kalian lagi ngomong di depan banyak orang and then membahas suatu topik. Nah, itu bagus banget untuk menggunakan mind map sehingga nanti kalian berbicaranya bisa lebih terstruktur ya. Oke, kita langsung masuk aja ke topik kita hari ini. Ya, jadi ini dia mind map. Salah satu rangkaian brainstorming ya. Teman-teman tahu brainstorming kan? Ya, kalau kita mau ngomong itu kita catat dulu jadi kita tahu apa aja yang ingin kita bicarakan. Nah, let's learn about mind mapping. So a mind map, mind itu pikiran, map itu peta ya. Nah, itulah jadi kita membuat peta kita sendiri ya. Pemetaan pikiran gitu. Pemetaan pikiran kita, yes. Is an easy way to brainstorm thoughts organically without worrying about order and structure. Jadi kalau kita mau ngomong itu kan kita kadang suka bingung kita mau ngomongin apa dulu ya gitu ya, dari urutan awal sampai paling akhir gitu. Nah, kalau kita pakai mind map ini semuanya jelas. Jadi kalian bisa buat mind map sebelum kalian lagi berbicara sehingga apa yang mau kalian bicarakan itu semuanya terstruktur dan teratur ya. Urutannya itu beraturan, terarah begitu. Itu betul, mapping itu. Ada mapping. It allows you to visually Mapping, structure mind your mapping. ideas. Jadi bisa membuat ide kita jadi terstruktur ya. To help with analysis and recall. Bisa juga menggunakan analisis dan juga ingatan-ingatan kita ya, memori. Oke, and then all you just need to do is put your idea, masukin ide-idenya, goalnya apa, concernnya apa ya, in the center of mind mapping system. Then you just create branches atau akar-akar yang berisi aspek-aspek apa dari subjek atau dari
poin kita itu. Jadi poin kita atau apa yang mau kita bicarakan, intinya itu kita taruh di tengah, kemudian nanti kita buat kayak branches atau akar-akar itu untuk menaruh subjek-subjek yang berhubungan dengan si main idea tadi ya. It helps to ease your task at work. Itu juga bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Kemudian goal in your future or something you learn at school. Bisa juga untuk goal kita ke depannya, misalkan my goal 2024 atau 2023, kalian buletin terus kalian buat branches, kalian mau ngapain aja. Nah, itu menggunakan mind map ya. Misalnya, oke, belajar bahasa Inggris, kuliah S2, kerja, gini gitu ya. Jadi kalian bisa, jadi mind map itu nggak harus untuk speaking doang sih, sebenarnya dia juga bisa berguna untuk kegiatan-kegiatan lain ya. Oke, atau bisa juga kita membuat rangkuman menggunakan mind map. Jadi kalau teman-teman misalnya habis belajar sesuatu, kayak misalnya belajar grammar nih, terus kalian mau mencatat nih, tapi mau mencatat top poin-poin dari grammar yang tadi diajarin misalnya. Nah, itu bisa tuh dibuatin mind mapnya. Jadi grammar, oh jadi ada part of speech itu ada apa-apa aja, itu bisa dibuat mind mappingnya. Jadi ketika mau dibaca lagi, oh gampang gitu ya. Alright, kita lihat contoh-contoh dari mind map nih. Nah, ini adalah business plan mapping. Nah, jadi di tengah ini, jadi ceritanya dia mau menjelaskan tentang business plan-nya dia ya. Di tengah ini adalah poinnya atau main topik ya dari yang mau diutarakan atau intinya my business plan. Kemudian branches ini atau akar-akar ini ya, ini adalah poin-poin dari Cabang-cabang ya. plannya dia, iya cabang-cabang ini. Contohnya nih, jadi my business plan-nya dia pengen bikin executive summary, terus company overview, product and services, marketing plan, operational plan, financial plan, management structure, gitu. Jadi mind map itu bisa sesimpel ini. Ini yang simple ya. Ini mind map yang simple. Ada juga nanti yang ribet, nanti kita lihat. Nah, kalau ini adalah mind mapping for grammar comprehension. Grammar ya, tentang grammar. Jadi ini topiknya di tengah, English grammar. Terus ini ada branches atau cabang-cabangnya. English grammar itu terbagi menjadi 5 gitu ya. Yang pertama ada basic structure, kemudian ada part of speech, ada concord, ada direct and indirect speech, ada figures of speech. Nah, untuk basic structure ini ada lagi cabangnya ya. Ini cabangnya. Oh, kalau basic structures itu dia ada sentence, ada phrases, ada clausa, basic punctuation, dan lain-lain. Kalau part Like of speech ini organisasi ya. iya, jadi kayak Struktur apa sih kalau bahasanya organisasi. kita bagan gitu ya, mungkin bahasa Indonesianya ya, Iya, semacam struktur seperti itu. organisasi gitu. Ya, biasanya struktur organisasi juga kadang-kadang kita membuatnya seperti itu ya. Kita kan pakai Iya. akar-akar juga ya, Iya. gitu. Jadi mind map ini fungsinya banyak banget ya, nggak cuma untuk speaking. Bisa juga buat bikin catatan, note. Nah, ini mind map yang lumayan agak bikin pusing. Buset, ini Rimbun mah ya. bukan lumayan sih. Ini mah Ya, ini aku bacanya aja capek. Ini yang bikin saya confused. Nih, jangan ini kan rimbun nih. baca. Jangan kan baca sih, lihat aja puyeng. Aku mau baca aja bingung harus baca dari mana dulu ya. Gitu ya. Liar. Liar banget ini, nggak usah deh guys bikin yang kayak gini guys. Aduh, ini ribet banget nih. Tapi ini contoh aja biar kalian tahu. Jadi ini juga salah satu contoh dari mind map gitu. Dia nih mau membicarakan tentang strategi for whole food plant-based living. Jadi bagaimana caranya untuk dia hidup dengan memakan makanan yang plant-based. Jadi apa? Kalau bahasanya apa? Vegetarian? Vegetarian. Ya. Plant-based. Ya. Jadi katanya disuruh surviving Basis social tanaman event. gitu ya. Will stop. Basis yang ditanam gitu. Jadi ini strategi-strategi, tapi ini banyak banget ya tuh. Ini ada cabang. Terus ini ada lagi nih cabangnya nih, gitu ya. Tapi ini agak pusing ya, cabangnya kok begini ya. Ya ini kayaknya orangnya udah pro banget. Sis agak, saya udah puyeng. Aku juga puyeng. Aku pas God. lihat ini juga, ini apa sih, ini bukan aku yang buat ya BTW. Gila-gilanya aku bikin beginian. Aja udah pusing tuh ini. Nah, ini juga. Aduh. Ini juga lumayan ya. Tapi ini seenggaknya nggak seriuh tadi ya. Soalnya ada gambar-gambarnya sih tadi ya. Kalau ini seenggaknya ini tentang matematika. Oh, matematika itu ada terdiri dari 6 ya. Jadi yang biru ini adalah branch pertama ya, linear algebra, ada combined apa nih?
Ya itulah number analysis, abstrak, ya kalkulus. Kalkulus itu dibagi 3 lagi, ada geometri, ada integral, ada trigonometri ya. Jadi ini yang biru ini adalah cabang dari yang biru muda adalah cabang terakhir ya. Kalau cabang-cabang utamanya yang ini gitu. Jadi sebenarnya kalau yang ini nggak terlalu ribet sih ya, nggak seribet yang tadi. Cuma emang dia bentuknya agak kesana-kesana aja gitu. Kalian bebas berekspresi ya mau bikin bentuknya gimana. Ini salah satu contoh yang bentuknya begitu. Nah ini juga ini sebenarnya lebih teratur daripada ini. Sebenarnya ini lebih susah. Ini susah juga, cuma ini dia lebih teratur aja. Jadi gampang dibaca. 6 kingdoms of biology. Jadi biologi itu ada 6 kingdom. Yang pertama ada kingdom plantae, ada animalia, protista, fungi, eubacteria, archaebacteria. Ada 6 ini ya. Terus ini dibagi lagi nih yang ungu punyanya si ini. Nah, bagus kalau dia pakai warna-warna gini ya. Jadi kita lebih paham nih. Biasanya ini suka orang pakai kalau presentasi ya guys, biasanya ya. Iya. Kalian suka lihat nggak kalau ada seminar atau apa gitu kan? Biasanya kan mereka suka pakai ginian, mind map. Tuh. Nah, jadi kalau yang biru ini punyanya eubacteria, untuk yang warna pink ini punyanya fungi. Dia dibagi lagi jadi 5 gitu guys. Jadi ini bercabang-cabang. Nanti kadang-kadang ada lagi di sini cabangnya, ada lagi cabangnya di sini gitu. Kalau dia ribet. Sis, saya Oke, pikiran, gitu aja sih jadi hari ini. pikiran gua aja sis bercabang. Bercabang. Aduh curhat nih. Gimana sis? Bercabang apa nih? Mikirin suami? Iya. Mikirin anak? Iya. Mikirin perawatan? Iya. Aduh. Ya elah, Ya sis. elah, itu Hidup kan. udah susah, dikasih mapping yang susah. Aduh, sis. Pusing gitu ya. Ya. Nah Think ini about sekarang boyfriend. jangan deh, jangan stres dulu Aduh, deh. iya, Ini baru jam berapa iya. nih? Oke. Nah, jadi sekarang kita akan practice membuat own mind mapping dan kalian akan mendiskusikan your mind mapping. Jadi nanti kalian nggak boleh gambar di kertas mind mappingnya atau mau gambar di laptop juga boleh. Nanti tinggal di foto, terus nanti kalian share screen di grupnya dan kalian jelasin aja. Jadi ini mind map aku guys. Jadi aku menjelaskan tentang pola hidup sehat. Oke, pertama-tama bangun pagi, makan makanan yang hijau-hijau, makan buah, makan sayur ya. Terserah deh kalian mau jelasin tentang apa. Topiknya bebas, terserah kalian. Tentang apapun ya, kalian bebas mau bercerita tentang apapun, yang penting nanti ada mind mapnya aja. Tapi mind mapnya nggak usah yang kayak tadi ribet itu ya. Carinya yang simpel-simpel aja, ntar kalian pusing sendiri. Oke. Nah, jadi bagaimana sih cara buat mind mapnya tadi? Yang pertama, masukkan ide kalian atau goal atau kalau kalian punya goal, punya project juga boleh tuh dimasukin ya. Misalnya kalian terdekat ini ada project apa gitu ya. Nah, itu boleh dijelasin. Aku tuh bulan ini ada project nih, ini project aku. Jadi kalian jelasin aja. Jadi nanti kayak presentasi biasa gitu ya. Oke, kemudian kalian buat branches kayak tadi ya, yang kayak tadi gitu, tapi nggak usah yang ribet kayak tadi ya, buat senyamannya kalian aja. Kemudian kalau udah dibuat mind mapnya udah jadi, nah kalian share mind mapnya ke teman-temannya terus dijelasin deh. Jadi kalian ngobrol satu-satu akan menjelaskan atau mempresentasikan mind mapnya di depan teman-temannya gitu. Mind mapnya bebas ya, jadi bebas banget. Kalian mau tulis bagaimana cara untuk mendapatkan jodoh misalnya, atau bagaimana cara gimana bro? Wah bro Dini ini langsung nih kalau udah urusan begitu ya Ca. Cepet ya. Bro, ini kayaknya master Kayaknya dia. Gimana? Do you wanna share? Nah, if you wanna share about your experience, ya, for getting a boyfriend or girlfriend, you can also use mind map, ya. Jadi digambar gitu boleh, digambar di satu kertas, nanti kalian giniin, terus kalian boleh sambil jelasin gitu. Atau kalau kalian nggak mau pegang kertasnya, kalian boleh foto, di foto cekrek gitu, terus kirim. Terus nanti fotonya itu kalian tampilkan di share screen di breakout room-nya. Nanti aku allow kalian untuk share screen nih, udah bisa share screen.
ya. Jadi kalian setiap orang bisa share screen, jadi bisa ditampilkan aja terus sambil dijelasin. Gitu deh, bebas ya main mapnya apapun, mau tentang goal, mau tentang rencana kalian ke depan, mau tentang ilmu apapun yang kalian pengen share ke teman-teman kalian. Kalau kalian misalkan seorang nutritionist, orang ahli gizi atau apa, kalian pengen share sesuatu, boleh banget. Ya, jadi di sini kita sharing-sharing aja. Golnya yang di tengah ya, Sis? Kenapa? Oke, never Golnya yang di mind. tengah. Kalian mau lihat contohnya nggak? Bentuknya terserah Sis Lilis. Bentuknya terserah kalian. Mau bentuk kayak gini yang ribet, mau bentuk kayak gini, mau bentuknya Ribet. kayak gini. Enggak, maksudnya Boleh. golnya tuh yang Kalian tengah-tengah ya? sanggup aja bikinnya. Golnya yang tengah itu ya? Bisa Ya, yang kayak gini boleh. Ini Oh, kalau menurut aku biar ini yang paling kelinting gampang itu sih. Ini yang paling Apa yang buah paling- itu? Nah, tuh. Kayak sister mana tadi, Sis? Riley. Tunjukin tadi. Nah, sister Laili tuh. Nice, kayak gitu, Sis. Jadi nanti ditunjukin aja gitu kalau nggak mau ribet. Gini Tapi aja. kalau mau lebih proper jelasinnya mungkin bisa di foto dan di screen sharing. Kayak gini juga bisa nih yang versi gampang. Nah, ini kayaknya tadi sister Laili bikinnya mirip-mirip gini ya, Sis? Iya, karena yang berhubungan simple. dengan ini bisnis plan, memang Business bisnis. plan. Jadi nyambung banget. Nyambung banget, nice. Kalau kalian orang bisnis silahkan jelasin tentang bisnis plan. Jadi kan kalian di grup nanti bisa ada insight yang kalian dapat gitu ya. Jadi enggak. Business plan Jadi is hari a ini good lumayan structure. berbobot ya. Oke, kalian mau bikin dari sekarang atau langsung aku masukin ke breakout room terus kalian buat di sana, habis itu langsung share di sana, atau mau aku taruh di sini dulu, aku kasih waktu untuk bikin mind map, baru aku masukin ke breakout room, atau mau langsung breakout room? Boleh langsung breakout room. Langsung breakout room aja ya. Sambil yang siap ngomong. Jadi nggak buang-buang waktu. Jadi gitu. nggak buang-buang waktu, yes benar. Jadi Betul. aku langsung taruh aja di sana. Untuk teman-teman yang sudah siap bisa duluan. Untuk yang belum nggak Nah, apa-apa, kalian take time yes. aja. Ini Betul. dulu Jadi ya. nggak buang-buang waktu. Jadi Oke. nggak buang-buang waktu, nice. Jadi waktunya lebih banyak untuk practice. Alright, so I'm going to make you breakout room. Nanti aku akan cek juga ke sana ya. Nanti aku akan main-main ke breakout room kalian sesekali untuk checking aja. Oke, so aku buatkan breakout room isi 5 orang. Cukup nggak 5 orang atau 4 aja? It's okay. Oke. I'm come back. Halo. Halo everyone. Halo. Bang Surya lomboknya di mana? Di Mataram, bro. Oh, you're in Mataram. Oh, pikirnya yang benar. Yes. Berembe. City. Mataram di City. Berembe. Aku tinggal di Mataram loh dulu SD. Oke. And now? No? Berembe sih You stay in Bima? Dulu aku di Mataram dari kelas 1 SD sampai SMP kelas 1, and then SMP kelas 2 aku Wow. pindah ke Bima. Berembe sih. Bima ya? Bima sih. Ya. I will go to Bima. Berembe kabar sih deh. Wow. I cannot speak Sasa Bisa main di friendly, Lombok Pak. lagi ya, bisa ketemu. I cannot Teman-teman SD speak ku Sasa itu friendly. banyak banget. Why? Jadi kalau Why? kelompok pasti aku ngerti. Because Friendly. I'm not origin from Lombok. I'm from Makassar. But you have been Yeah, he's from Oh, Makassar, okay. but he live in Lombok. Tuh Makassar. Berarti you have been settled in Mami Lombok ikan for itu. years. Sister Tasya, 10 years. Yeah, you supposed to Actually, able a to few speak months one ago, word, two word. I went to Bima, and every day I ate fish. Iya. When I Yeah. You eat Yeah, it's fish? good daripada Fish. kamu every ditenggelamkan. day, every day. It's Okay, like let so many kind of food that was made by fish, and Yeah, then yeah. I stay there. I stay in Bima for 4 days, and every day, what Every day you kind of eat. food that Every day you eat fish. wow. Yes, that's- there are Bro, what do you think yeah, about the a lot weather? of fish in there. Maybe after this, you wanna be a mermaid. Okay, in future, Mermaid. if you come again to Bima, let me join with you, okay? Bro, you Bro. Yeah, bro. Ah. Whenever you come to Bima, let me know.
We can meet up. Yeah. Ya, kita really, bisa snorkeling bareng guys. I have Yeah. ever ready. been to I'm Bima ready to eat the fish. by susu mill, strong mill. Strong mill in Susu kuda Bima liar is dah. very delicious. Yeah. While Susu kuda mill, liar ya? yeah. Susu kuda liar. Dari Bima. Yeah. Dari Bima Susu kan. kuda liar. Semua Maybe teman-teman that's aku, from kalau aku horse. pulang, kalau aku mau pulang, Wild mereka selalu horse. nanya ini, titip susu kuda liar ya. Yeah. Yang terkenalnya itu Hello, kali ya. hello, Bro Mardi. Horse Oi, milk. are you okay, Bro Mardi? Okay. Ya Local saya temen people- aku yang cowok-cowok sih. I Mereka have kayak feel ngebet banget it. di bawah I ini have tuh. feel don't it, know ya. why. I have feel it. Local people there told me to drink that susu kuda liar, but unfortunately I haven't tried it. Why I you just haven't bring. tried that? Try that, bro. Try it. Gimana Yeah, bisa try. masnya? Because you find the susu kuda liar, hot, you know. right? Hot. You will not be able to. Someone Guys, first. kalian Oh my God. wanted to drink too. What are you doing? I wanted to But drink too, until susu now, kuda I liar. don't know how to get milk from the wild horse. Iya, Because kudanya the liar, horse is masa? wild. How? Also don't know. Mungkin Bro Surya kudanya sambil lari gitu kan. Tomorrow, Yeah. especially go to Bima. White horse. You guys wanna go to Bima only for searching that kuda milk? Why? Terima kasih banyak. Ya. How to produce. Yeah, how to get How to milk from the wild horse. Kudanya langsung. Who said that? I mean, to produce susu kuda liar. You horse, know, yeah. and Bro Maybe Surya, horse. you can practice to produce the apa namanya white horse milk. I don't know. You can catch some horse in the Bima and you can produce, you know, like pemeras susu. Pemeras susu. But the horse is wild, sister. The horse is wild. How we produce the milk? Mungkin sambil lari gitu ya kan. The horse is really difficult to control because Yeah. wild. Because liar. Mungkin itu hanya istilah kali. Iya. Iya ya, Ya, istilahnya maybe. dia tuh mungkin liar gitu loh. Dia tidak karena bisa kan ngelakuin Itu gitu. beneran. Bikin hot, you know, bikin hot, like liar. Kuda Bukan beneran liar gitu loh. Bikin hot, like kuda, you know. Iya ya, bener juga kali ya. Maksudnya liar Aduh, itu kayaknya cari It's ngobrol okay. makannya di Someday we have to hutan. try it Ya di hutan. Someday Ya, we have to try it Mas B. because I love drink all kind of milk. Oh. Saya suka semua susu, jadi itu okay with susu kuda liar. Semua What We talk kind of about milk, milk. bro? We talk about milk, okay? We talk about milk. Didi, do you like milk gorilla? You can You like us? No, we talk about milk. Bro Didi suka No comment. gorilla. Don't looking for forest milk. Got milk, okay. Susu Goat kambing milk? okay. Mm. Not got ya. Got. Got. Yeah. God. Got And then Goat milk. Bear milk, yeah, I like it. okay, and then Horse Kambing milk, got milk. I like it. okay, and then You You try to explain. Banyak banget endingnya ya. Bro Surya mancing. Dia suka susu sebelumnya juga dia. Kalau kelasnya dewasa semua gini. Relax Oh my susu God. sebelumnya. Sasa masih kecil, udah. Jangan diajarin, social jangan milk. diajarin, Sis Tasya. I'm also looking Gimana for sih? Aku tuh masih kecil, social guys. Ya ampun. Kasihan masih teenager, kasihan masih Teenager teenager. aku. all kind of milk. Dinodai. Pencet mute. Oke. Aduh. Oke. Kita sudah malam, guys. Sudah lewat 07 di jam aku. Ya kalian lihat nggak? Ini tuh jam 10. okay. Ya, jam 10 Ya. 07 pokoknya ya. Ini 9 lewat 10 menit. Ya, di sini jam 7 menit. Kok beda sih? Guys, before you go sleep, don't forget to drink milk.
Don't forget to Okay. drink karena Okay, susu bro. itu bikin ngantuk kan. Okay. Relax ya. Jadi tidurnya I berkualitas. love drink milk. You have Yeah, to- I love it. Oke ya. Oke, jangan lupa beristirahat guys dan jangan lupa minum susu kuda liar ya. Bye guys semuanya. Kuda liar. Bye-bye. Guys. Bye.